Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga pemirsa pada tanggal ataupun hari Selasa besok 10 Juni 2025. Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami di studio TV One saat ini pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali. Halo Bung. Halo, salam sepak bola. Salam sepak bola. Kami juga terhubung dengan pecinta sepak bola yang saat ini berada di Tokyo, Jepang. Ada Effendi Ghazali. Bung Ege, selamat siang. Selamat siang, Celia, dan kemudian juga ada Al Marhali ya. Saat kami pencinta bola yang luasa. Siap. Oke, saya akan mulai pertanyaan saya dengan ini. Kalau kita lihat bahwa Indonesia sudah otomatis begitu ya masuk ke kualifikasi keempat begitu. Artinya ini bukan laga penentu. Kira-kira nanti Indonesia akan bermain seperti apa, Bung? Ya, ini bukan laga penentu tapi laga penting buat Indonesia. Kenapa penting? Karena ini adalah momen buat Indonesia untuk main lepas tanpa tekanan karena sudah lolos ke babak keempat melawan Jepang, tim nomor 1 di Asia. Sejarahnya kan dari 16 pertemuan melawan Jepang kita 5 kali menang, kemudian 11 kali kalah kita kan. Bahkan kita melawan Jepang pernah kita menang 7-0 melawan Jepang pada pada 11 Agustus 1968. Ketika itu 3 gol dicetak hat-trick oleh Sucipto Suntoro, 2 gol Yaakob Syah Saleh, 1 gol masing-masing Abdul Qadir dan Surya Lesmana. Kita juga pernah menang 5-3 di Asian Games 1954. Jepang dulu belajar sepak bola dari Indonesia gitu kan. Tapi sekarang Jepang sudah sangat luar biasa, bahkan setelah mereka menggulirkan J-League, mereka menjadi salah satu kekuatan sepak bola dunia bahkan ya kan. Setelah 96 mereka gulirkan J-League, setelah itu mereka lolos Piala Dunia dan rutin sampai sekarang. Artinya bukan lawan yang mudah, tapi ini penting buat Indonesia untuk membangkitkan moral dan motivasi untuk menuju babak keempat nanti. Kenapa demikian? Karena menurut saya ini adalah kesempatan buat kita. Kita terakhir menang lawan Jepang tahun 1981. Artinya 44 tahun lalu gitu. Kita menang 1-0 dalam laga uji coba. Dan sekarang Jepang itu tampil juga dengan tidak kekuatan terbaiknya. Mereka menurunkan lapis kedua. Artinya ada potensi buat kita untuk mencuri poin di Jepang dengan semangat yang kita bawa pasca menang melawan Cina. Oke, Bung Akmal, tentunya kita berharap Indonesia bisa kembalikan sejarah kemenangan melawan Jepang sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu. Ini apa strategi yang perlu dikeluarkan oleh timnas Indonesia dalam melawan Jepang nanti? Ya, kalau kita lihat 2 pertemuan terakhir kita kalah telak lawan Jepang ya. Piala Asia kita kalah 1-3, kemudian di putaran pertama kemarin ketika main di GBK kita kalah 4-0. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah semua pencetak gol, 7 gol yang dicetak Jepang semuanya tidak hadir atau tidak dibawa oleh pelatih Kazime Moriyasu ya. Artinya ini menjadi modal buat kita. Ueda yang mencetak 2 gol ketika kita kalah 3-1 tidak dibawa. Kemudian Minamino yang mencetak gol di GBK tidak dibawa. Suguara tidak dibawa. Kemudian Morita juga tidak dibawa. Yang hadir yang mencetak gol di pertandingan ini hanya 1. Yakni Justin Hubner, tapi 2 kali bertemu dengan Jepang, 2 kali dia bunuh diri. 1 gol ketika kita kalah 1-3, dan kemarin waktu di GBK Justin Hubner juga yang mencetak gol bunuh diri. Artinya ada pesan tersirat yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert, bagaimana lini belakang kita harus lebih tangguh karena kita lebih kesulitan menghadapi tim-tim dari ras kuning ya, Cina, kemudian Jepang, Korea Selatan dibanding misalnya melawan tim-tim dari Timur Tengah, dan ini yang harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert. Pertahanan harus lebih kuat dan kekuatan Jepang ada di lini tengahnya. Gitu kan, masih ada Endo, kapten yang dibawa, kemudian Tatsuyuka Kubo masih dibawa. Ini menggambarkan bahwa Jepang harus dihentikan dari lini tengah. Nah, kalau itu kita bisa kuasai dan kita bisa tahan Jepang dari lini tengah, saya sih punya keyakinan dan optimisme kita minimal bisa tahan imbang Jepang di Suita nanti gitu. Dan ini adalah momentum buat Indonesia untuk membuktikan bahwa level sepak bola kita sudah mulai naik. Upgrade gitu. Ya, upgrade. Tapi kalau kita lihat dari line up kemarin melawan Cina, apakah memang kira-kira Kluivert akan menggunakan line up yang sama?
Yang pasti adalah kita dapat tambahan 2 amunisi. Martin Paes sudah bisa main, Marcelino sudah bisa main pasca akumulasi kartu kuning. Artinya ada tambahan tenaga baru di sana yang lebih segar. Namun ada filosofi satu, don't change the winning team gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya lini belakang kita ini sangat solid. Justin Hubner, Jai Inces dan juga Rizky Ridho. Dari 8 pertandingan yang melibatkan 3 pemain ini, 7 kali clean sheet, hanya sekali kebobolan, dan itu pun ketika melawan Jepang kalah 0-4 di partai pertama. Artinya lini belakang kita ini sebenarnya sangat solid kalau kemudian ditopang oleh lini tengah yang bisa menjadi garda pertama pertahanan, dan ini yang harus dilakukan oleh Clippers. Jangan bermain ofensif atau over ofensif seperti kita kalah 1-5 melawan Australia. Ya, apalagi Jepang main di kandang sendiri. Walaupun tim lapis kedua yang saya khawatirkan, justru lapis kedua Jepang ini akan punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak juga nanti main di Piala Dunia gitu kan. Dan ini yang harus diantisipasi oleh pelatih Patrick Clippers. Tambahan misalnya kalau bercandanya gitu kan, kalau menang lawan Cina bonusnya jam Rolex, besok apa gitu bonusnya, biar ada motivasi. Kita dulu Bung Akmal, kita karena masih terhubung juga dengan Bung Effendi yang sudah berada di Jepang kali ini. Bung Effendi masih terhubung bersama kami? Ya, masih Celia dan Nadila, Akmal, Salih. Ya, Bung Effendi, Anda saat ini sudah berada di Jepang. Bagaimana persiapan di sana, Bung Effendi? Terdengar. Ya, yang pasti sebetulnya persiapan dari pemain ke-12 atau para supporter Indonesia. Saya dalam perjalanan menuju ke Bandara Narita untuk menjemput lagi sebagian supporter, kemudian nanti kita akan sama-sama dengan Shinkansen ke Osaka. Nah, sementara di Osaka sendiri malam ini atau jam 5 waktu Osaka ya, berarti jam 3 waktu Indonesia, sampai jam 20 waktu Osaka, itu diadakan acara yang namakan Primus Syndrome. Saya nggak tahu nih gunakan kata sindrom karena, tapi itu didukung oleh La Grande Indonesia, kemudian Ultras Garuda, Garuda Jepang, juga Garuda Belanda, Garuda Timur Tengah, ya Garuda Australia, dan hampir seluruh Garuda di berbagai belahannya akan datang. Jadi semacam kongres penonton Indonesia. Jadi sekali lagi dukungan dari penonton ke-12 itu sangat besar. Kita tahu ada misalnya dari Garuda Jepang, kemudian juga ada Inefri, ada Afifuma, Garuda Timur Tengah bersama Dada Sarif, dan semuanya sudah saling kontak ya. Hairul Anwar dari Ultras Garuda, semuanya saling kontak dan sangat bersemangat untuk kumpul-kumpul dulu sore ini. Ada musiknya juga ya di Onburi Osaka. Kemudian tentu saja besok saya yakin mungkin menjadi setengah lah dari Shun Suita ini akan diisi para penonton Indonesia. Oke, Bung Ege sampai jauh-jauh ke Jepang ini artinya optimis sekali Indonesia nantinya akan mencetak gol ataupun nanti bisa memenangkan pertarungan bersama dengan Jepang? Bukan begitu. Saya tadi menyetujui Kak Akmal Mahali. Ini walaupun terakhir ya, tapi merupakan pertanyaan yang penting karena 2 hal. Yang pertama, saya yakin ini Jepang seperti punya beban setelah kalah dari Australia. Jadi Jepang ini adalah samurai yang agak marah nih. Dia harus mengembalikan ke dunia sebagai nomor 1 di atas, nomor 15 di dunia, dan itu pelatih Jepang 24 jam sebelumnya mengatakan dia akan bermain serius dengan Indonesia, walaupun betul Kak Mahali tadi tidaknya pemain-pemain utama yang dipanggil ya. Saya tidak melihat nama Mitoma, kemudian Minano, itu kan belum ada ya. Mungkin Eko dibawa, tapi waktu melawan Australia tidak diturunkan. Kemudian Ueda itu juga Kamada cuma yang diturunkan. Jadi ini betul-betul kalau motivasi dari pemain keduanya tinggi akan menyulitkan Indonesia. Satu poin lagi yang ingin saya katakan adalah kita harus bermain dan tampil baik supaya apa? Supaya kita punya negosiasi atau bargaining position yang baik. Jangan langsung itu saja tuan rumah besok itu putaran keempat adalah Qatar Saudi misal. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa tampil baik dengan Jepang ini, kita bisa mengatakan janganlah langsung AFC dan FIFA itu menunjuk Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ya. Jadi kita juga dari semua
ke ronde keempat bisa diperhitungkan siapa yang berniat jadi tuan rumah, dan tentu saja kalau penanti kita baik, bargain position kita atau usulannya jadi lebih baik. Oke, tapi optimis ya Bung, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Jepang ini, Bung. Kalau itu agak sulit ya, saya ingin mengatakan memang kita masih jauh peringkatnya. Tadi Akmal sudah menyebutkan 16 pertandingan, itu rekornya 9 menang, 5 kalah ya. Maksudnya 9 kali Jepang menang, 5 kali kalah, dan seri. Dua pertemuan terakhir kita tidak terlalu bagus ya hasilnya. Jadi menurut saya seri saja sudah hasil yang baik. Tapi tentu kita lihat menang lawan Bahrain dan Cina. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa Jepang sekali lagi adalah Jepang yang terluka dan ingin mengembalikan harga dirinya. Begitu Akmal ya? Ya. Oke, berarti Bang Akmal, ini mungkin bisa dijawab, artinya kalau kita sebelumnya memang sempat terjadi kekalahan dalam pertandingan itu berdampak kepada pertandingan berikutnya begitu? Menurut Ya pastinya secara mental ya. Oke. Dan kalau kita katakan tadi, misalnya Bang Ege, Jepang bukan tim yang kemudian bisa menyerah begitu saja tanpa syarat gitu kan. Karena ya tadi kalau kita ngobrol gitu kan, Jepang kan Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia. Artinya mereka ingin membuktikan bahwa mereka tetaplah Jepang yang merupakan pemimpin Asia di sepak bola. Itu yang kemudian memang harus diwaspadai oleh tim nasional kita ya, untuk berhadapan dengan Jepang dengan komposisi pemain yang materinya adalah lapis kedua. Tapi sekali lagi orang mungkin bisa mengatakan itu kan kita bisa menang 7-0 lawan Jepang dulu gitu kan. Bisa menang 3-5 lawan Jepang dulu. Artinya apa? Saya ingin mengatakan oke, ini bagian dari sejarah. Artinya kita pernah mengalahkan Jepang. Bahkan kita bisa mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia juga dari Jepang. Nah, motivasi ini, nasionalisme, patriotisme ini yang harus dibangun oleh tim nasional Indonesia, bahwa kita saat ini bisa mengalahkan Jepang. Oke, tapi kalau kita lihat ya sejauh ini pertandingan antara Indonesia dengan tim-tim yang lain ini kan sudah banyak sekali. Kalau Anda bisa menilai performa timnas Indonesia sejauh ini bagaimana nih? Ya, pertama ketika debut Kluivert melawan Australia, memang hasilnya buruk. Kita kalah 1-5. Kluivert membawa filosofi bermain ala Belanda ya, yang sangat terbuka, ofensif. Tapi kemudian belajar dari itu, kemudian mereka melihat potensi para pemain Indonesia. Yang menarik dari Kluivert sekarang adalah Kluivert itu berani memainkan pemain-pemain dari Liga 1. Dan kemarin misalnya ketika melawan Cina ada 4 pemain dari Liga 1 yang diturunkan, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, dan juga Egy Maulana Fikri. Ternyata mereka bisa bermain Spartan dan juga bisa selevel dengan pemain-pemain diaspora kita. Ini menggambarkan bahwa para pemain lokal kita juga punya motivasi besar. Dan 4 pemain, belum lagi di babak kedua Beckham Putra masuk, Ramadan Sananta masuk, kemudian juga Lili Pali masuk. Artinya banyak pemain-pemain dari Liga 1 yang kemudian diberikan kepercayaan oleh Kluivert, dan ini yang pertama terbanyak sejak kita ikut babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Artinya bukan mustahil nanti di melawan Jepang juga ada beberapa pemain yang juga diberikan kesempatan, dan ketika pemain-pemain yang diberikan kesempatan ini pastinya mereka akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Dan kalau dulu saya punya istilah, kalau STI itu kan Sintayong ST, selalu tetap yakin. Nah sekarang kalau Patrick Stephen Kluivert PSK, pastikan semua kompak, pastikan semua kondusif, dan kita insya Allah bisa menang. Tapi saya juga mau tahu nih kira-kira prediksi skor dari Bung Akmal dan juga Bang Egy ini seperti apa. Dari Bung Akmal dulu. Oh, kalau saya punya keinginan gitu kan, kalau bahasa Arabnya kan masna wa sulasa wa ruba pain khiftum ala ta'dilu fawahida. 2-0, 3-0 atau 4-0. Tapi kalau nggak mampu 1-0 cukup. Tapi menurut saya kita juga harus realistis. Melawan Jepang ini hasil paling realistis, imbang saja sudah sebuah prestasi buat Indonesia. Kemenangan atau hasil imbang ini akan menaikkan ranking FIFA, itu motivasinya. Karena kalau kita menang melawan Jepang, kita akan dapat tambahan 21,05 poin. Kalau kita imbang, kita dapat tambahan 9,58 poin. Artinya ini akan menaikkan ranking FIFA kita. Kalau kemarin 123, kita menang lawan Cina jadi 117, bisa menang lawan Jepang bukan mustahil, ranking FIFA kita jadi 110. Dan ini yang kemudian harus dibawa oleh Patrick Kluivert di ruang ganti, meyakinkan para pemain bahwa kita bisa saat ini mengalahkan Jepang. Itu. Kalau kita dengarkan dari Bung Ege, ini gimana nih? Prediksinya gimana nih, Bung? Dalam pertandingan yang lalu itu, saya bersama Akmal mengatakan
1-0 atau 2-1, tapi Akmal 1-0 Oke. saja. Nah, sementara Sama-sama pada 1-0 pertandingan ini saya melihat Samurai akan terluka. Dan saya berharap bisa seri atau menang 1-0, menang 2-0, tapi rasanya seri itu jauh lebih realistis. Ya, walaupun Jepang menurut saya akan terluka dan akan kembali di kandangnya sendiri, di Suita Stadium. Mungkin mereka kalau menang pun iya angkanya bisa berkembang sedemikian rupa ya, Akmal. Tapi harapan kita Indonesia bisa seri atau menang tipis. Walaupun realitasnya nanti bisa berbeda. Demikian. Kalimat-kalimat bersayap saya begitulah kira-kira ya. Supaya kita tetap seperti siap. tadi, tetap Oke, kompak terima gitu. kasih. Dan ada Iya. pemain ke-12 yang penuh semangat. Ya, sama-sama ya. Oke, Bung Ege terima kasih. Bawakan semangat kita nanti besok ya, Bung, di Jepang ataupun di Osaka nanti ya. Betul sekali, saya Terima kasih lihat. juga Bung Akmal Sama-sama. hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang.